الشيطان الرجيم إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كان كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab At-Tafsirul Muyassar di akhir surah Al-Mursalat, akhir juz 29 ayat 41 sampai 50. Kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi dhilali wa 'uyun. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menjelaskan tentang hukuman untuk orang-orang yang mendustakan, orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berpindah menjelaskan balasan bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina fi dhilali wa 'uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada pada dhilal, naungan-naungan dan 'uyun, mata-mata air. Baik. Itu di mana ini? Dalam surga. Ya, naungan-naungan dan mata-mata air. Perhatikan tafsirnya di ayat 41 sampai terakhir. Ay innal ladzina khafu rabbahum fid dunya wattaqau 'adzabah. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Khafu rabbahum, takut kepada Rabb mereka di dunia. Jadi maksudnya ketika mereka di dunia, mereka orang-orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqau 'adzabah. Dan mereka takut akan adab Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya. Dan takut ini itu butuh kejujuran, butuh pembuktian. Kalau memang takut kepada Allah, ya takut adab Allah. Bagaimana modelnya? Bimtithali awamir. Mereka takut kepada Allah tidak menyebabkan mereka putus asa, tapi mereka karena takutnya kepada Allah, mereka melaksanakan perintah-perintahnya. Kapan kita tidak laksanakan perintah Allah, malah di situ Allah murka. Allah akan menimpakan azab. Wajtinabi nawahihi. Dan mereka menjauhi larangan-larangannya. Larangan Allah kapan dikerjakan, dilanggar, maka itu akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kadang definisikan takwa itu apa? Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dari akar bahasanya dari wiqayah. Itu dia menjaga atau menjadikan pelindung antara dirinya dan azab Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang bisa menghalangi
dirinya dari adab Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Ketaatan, melaksanakan perintah, jauhi larangan. Sehingga ada kayak pembatas. Ya, yang menjaga dirinya dari adab Allah. Kata sini sebutkan tafsir Muyassar, hum yaumal qiyamati fi dhilalil asjari alwarifati. Mereka nanti pada hari kiamat itu berada di bawah dhilal, naungan-naungan, teduhan-teduhan al-asjar. Itu pohon-pohon yang al-warifah. Apa artinya warifah? Yang teduh. Ya, yang rindang. Dan ini dipahami dari sifat pohon-pohon surga. Pohon-pohon surga yang sangat lebat. Ya, lebat daunnya, lebat pohonnya. Lebat buahnya. Ya. Ya, buahnya jangan ditanya ya. Buahnya jangan ditanya lagi. Ya. Disebutkan di ayat yang lainnya bahwasanya buah-buahan surga itu kalau kita mau petik apa? Mudah, dengan semudah-mudahnya. Ya, tidak usah repot-repot lagi ambil penjolok, ya. Ambil sarung atau spray, tarai di bawah jangan sampai jatuh, hancur, ya. Pernah begitu Firman? Lihat, pernah lihat? Saya pernah lihat. Ya. Mangga jatuh kena aspal, hancur jadi ditarai. Ya. Itu dunia. Repot, ya. Kadang sampai harus dilempar. Nah, ini kalau dilempar biasanya anak-anak yang kurang kesadaran, ya. Bahwasanya itu bukan punyanya. Ya, lempar pakai kayu. Ya, apalagi di hutan, ya, di kebun. Nah, sudah. Tidak ada yang lihat mereka. Itu di dunia, ada pun di surga, subhanallah. Ya, ini dari seluruh sisi kenikmatan. Jadi pohonnya itu teduhannya nikmat. Ya, pemandangannya, oh luar biasa. Amin. Buah-buahannya, jangan tanya. Rasanya, enaknya, gampangnya diambil. Ya, ini semua apa? Melahirkan apa? Kerinduan. Betul-betul kita mau masuk surga. Nah, sisa apa? Pembuktian. Dan terus bersabar. Karena Allah Subhanahu wa taala telah jamin di surah Al-Insan, wa jazahum bima sabaru. Apa balasannya? Jannah. Allah akan balas mereka. Berikan balasan yang sempurna untuk mereka. Satu amalannya disebut bima sabaru, karena kesabaran mereka. Sabar mereka dalam melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib maupun sunnah. Sabar mereka dalam meninggalkan larangan Allah yang haram atau makruh. Sabar mereka dalam menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, angin kencang, ya, gelombang tinggi. Ini terbang sengnya, banjir dan seterusnya. Dia sakit, kedinginan. Ini dia sabar. Semuanya dari 3 jenis kesabaran. Apa balasannya? Jannah, surga. Kalau dapat surga, semua yang ada dalamnya miliknya. Paham ini? Baik. Di sini disebutkan apa? Fi dhilali wa uyun. Orang-orang yang bertakwa nanti pada hari kiamat itu pada dhilal. Naungan-naungan pohon. Ya, di mana ini? Di dalam surga. Karena di padang mahsyar itu rata semua. Ya. Pada mahsyar itu semua rata, tidak ada yang naik kayak gunung dan tidak ada turunan kayak lembah. Semua rata semua. Tidak ada yang turun naik, semua rata. Itu di pada mahsyar, ya. Dalam surga sudah berubah 180 derajat, ya, berubah total. Karena kenapa? Dalam surga semua penuh keindahan, penuh kenikmatan, penuh keelokan. Sampai di situ tidak. Wa uyun, dan mata-mata air. Apa ini? Wa uyunil ma'il jariyah, dan mata-mata air yang mengalir. Ya. Ya. Mata air mengalir, ya. Kalau kita paling dapat ini di gunung. Kalau di kota mau dapat mata air, panggil tukang gali sumur. Sumur bor. Oh, ini bor lagi apa semua. Kami nih. Baik kalau bagus airnya, kalau kuning,
Baik. Itu dunia. Di akhirat dalam surga tidak. Bahkan sungainya, ya, sungainya ada sungai susu. Ya, surah Muhammad. Muhammad ya, sungai susu. Sungai madu. Sungai khamar. Ya, jangan ditakar liternya berapa. Ini mengalir, tak mengalir. Hah? Berarti sudah meresap banyak ke bawah dan penuh sehingga mengalir. Paham ini? Coba tanah coba. Antum siram air, langsung mengalir. Mengalir sedikit turun. Kenapa? Kosong di bawah. Banyaknya itu. Coba lihat. Paham ini ya? Sampai-sampai di tafsir As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyebutkan wa uyunin jariyatin minas salsabil warrahiq wa ghairiha. Dari as-salsabil ya, mata air salsabila, rahiq dan yang lainnya. Intinya mata-mata air. Ya. Amin. Ya, jangan tanya ya indahnya ya. Kemudian apa yang mengalir itu? Susu, madu. Madu satu jergen berapa? Sana jadi wa anharim min asalim musaffa. Ya. Anhar. Sungai-sungai dari madu. Sungainya madu, azlan. Coba lihat. Kita di dunia panen madu saja setengah mati. Ya. Harus pakai baju astronot. Ya, kalau tidak pakai kena benjol. Ya. Sangat lebah benjol. Di sana sungainya sungai madu. Bahkan disebutkan di surah sebelumnya ini, surah Al-Insan, mereka yang alirkan semau mereka. Yufajjirunaha tafjira. Mereka yang alirkan. Mereka kemana mereka mau. Dia yang setel. Dia yang atur. Sudah dua saja? Tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala wa fawakiha mimma yashahun, dan fawakih. Ya. Di ayat yang lain sebutkan apa? Fakihatun katsirah. Fawakih itu jamak dari fakihah. Fakihah buah. Jamaknya fawakih. Buah-buahan. Nakirah. Ya. Menunjukkan luar biasanya ini buah-buahan. Dikasih nakirah dia. Abdilal nakirah. Uyun nakirah. Fawakih nakirah. Mimma syahun, dari apa yang mereka sukai. Iya. Mereka tidak suka. Ya. Wa fiha ma tashtahil anfus wa taladzul a'yun. Dalam surga itu apa yang disukai oleh jiwa. Ya. Yang mana jiwa itu menikmati hal tersebut. Iya. Dengan kenikmatan sempurna, tidak ada sesuatu yang mengikutinya di belakangnya, tidak baik. Ya, kalau kita kan sering kita gambarkan ya kenikmatan dunia ya. Seenak-enaknya dunia pasti ujungnya tidak enak. Ya, sudah sering saya gambarkan kan? Ya, kita kerja bakti 3 jam, haus sekali, boleh dikasih minuman-minuman enak. Ya. Gelas pertama mantap, ini yang paling enak. Gelas kedua penuh setengah. Pas gelas ketiga biar dibayar tidak mau lagi. Penuh perutnya. Mau masuk rumah sakit. Nah begitu. Coto, mangkok pertama. Coto Makassar. Mangkok pertama mantap. Tambah mangkok kedua. Mulai melambat. Tambah ki. 10 ketupat habis. Tambah. Sudah. Aduh. Ku bayar. Coba lihat. Saya kasih 1 juta tambah. Nah, itu dunia. Jomblo. Ustaz, mau menikah. Mau menikah berapa? 1 mau dulu Ustaz. Carikan akhwat. Bagus agamanya. Solehah. Ya. Sudah menikah 1. Malam pertama besok ditanya gimana? Paham ini? Gimana?
Amin. Malam kedua, malam ketiga. Terus gimana? Tambah? Hai, satu saja dulu, satu. Ya Mas, itu dunia. Belum di belakang, ya. Itu tadi makan belum itu, makan belum ke WC itu, belum ke rumah sakit, kadang. Tapi di surga tidak ada yang seperti itu. Kenikmatan sempurna, tidak ada cacatnya sedikit pun. Coba antum bayangkan itu. Sampai-sampai sahabat bertanya, bagaimana mereka itu penduduk surga? Makan terus kerjanya, minum, makan, minum. Ya, gimana mereka pencernaannya? Ya kan kalau kita coba makan, oh penuh. Sudah, tidak bisa goyah. Standar kanan, kiri, standar samping, standar dua. Tidak ada. Tidak ada yang enak. Amin nih. Nah, sudah sampai tenggorokan. Kata Nabi SAW, mereka cukup berkeringat. Keluar keringat yang sangat harum. Ya, beda keringat kita, ya, kaci, sakulu. Ya, keluar keringat, kemudian mereka lapar lagi. Makan lagi. Nah, keringat, lapar, makan lagi. Itu saja dibikin. Paham ini? Ustaz, pikir dapur Ustaz. Pikir WC, kebersihan. Tidak ada lagi. Tidak ada. Sholat, tidak ada. Mu'adhan, mu'adzin, imam. Tidak ada lagi. Wa fawakiha ay wa fawakiha katsiratan mimma tashtahi anfusuhum yatana'amun. Buah-buahan yang sangat banyak dari apa yang mereka sukai, dari apa yang disukai oleh jiwa-jiwa mereka, yatana'amun. Mereka betul-betul nikmati. Berada dalam kenikmatan sempurna. Tidak ada repotnya, tidak ada capeknya. Bahkan ingat surga itu tidak ada apa? Tidak ada lagi orang buang air. BAB, BAK tidak ada. Kotoran-kotoran semua tidak ada. Ingus. Ya, kita musim hujan, flu, hujan-hujan, memeng air, flu, tidak ada. Paham ini? Tidak ada yang busuk-busuk, yang jorok-jorok, tidak ada. Paham ini? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kulu washrabu", makanlah dan minumlah kalian hani'an. Dalam keadaan penuh kenikmatan. Lezat. Makanan, minuman yang luar biasa, enaknya, lezat. Bima kuntum ta'malun. Apa sebabnya? Karena apa yang kalian lakukan dari amalan soleh. Tapi ingat, hubungkan dengan apa yang di surah Al-Insan. Yang sebutkan apa amalannya? Bima sobaru. Karena ini kesabaran kunci. Kita mungkin bisa taat kepada Allah di awal. Tapi kalau kita tidak sabar, pas pondok saja. Keluar pondok lepas jubah. Pulang kampung, main musik, main perempuan, main HP. Tidak sabar. Paham ini? Itu kesabaran kunci. Oleh karena itu di surah Al-Asr di akhir. Watawasau bis sabar. Sabar dalam berilmu, belajar, sabar dalam beriman, sabar dalam beramal soleh, sabar dalam berdakwah. Bahkan sabar dalam kesabaran itu sendiri. Karena kesabaran ketaatan. Butuh sabarnya. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Bisa dipahami? Baik. Ketiga tafsirnya ay yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, kulu aklan ladzidan, makanlah dengan lezat, makan yang kamu suka. Semua yang kamu suka makan dengan enak, lezat. Ingat ya, rasanya sekali lagi tidak usah dicicipi di sana. Kalau antum masak kan dicicipi dulu, ini kurang garam, kurang asam, kurang roiko apa semua. Itu di sana sisa makan. Semua takarannya rasanya itu pas di lidah. Dan namanya saja apa? Sesuatu yang disukai jiwa. Nah, kalau tidak disuka, kecil dulu, tekne dulu dan seterusnya kan berarti ternafikan hanya seperti itu. Paham ini? Jadi makan dan minum, washrabu syurban hani'an. Minumlah dengan minum yang enak. Paham ini? Apa sebabnya? Bima kuntum ta'malun, ay bisababi ma qaddamtum fid dunya min salihil a'mal. Itu semua sebabnya apa yang kalian telah qaddamtum, kalian telah lakukan di dunia dari amalan-amalan saleh. Ya. Ini ba sababiyah. Bukan ba muqabalah. Muqabalah itu sesuatu yang impas, yang seimbang. Amalan kita cuma jadi sebab. Kalau amalan kita mau diukur dengan surga, tidak sampai-sampai.
Tapi itu murni keutamaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Seandainya mbak muqabalah istilahnya ya kita berat. Ya, amalan kita apa? Salat masbuk. Iya, salat sunnah tidur-tidur cerita-cerita. Ya, salat tahajudnya juga gimana, duhanya apanya, puasa sunnahnya. Apa kita mau andalkan? Jadi keutamaan dari Allah, rahmat Allah untuk kita itu jadi sebab Allah kasih berlipat-lipat ganda. Kecil tapi ikhlas, ya mutabah, kasih lipat-lipat. Ya itu surga. Jadi sini sababiyah. Baik. Jadi ada pelajaran dalam pelajaran akidah ya, pembahasan muqabalah dan sababiyah. Baik. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat ihsan. Ai inna bimithli dzalikal jazaa'il 'azimi najzi ahlal ihsani fi a'malihim wa ta'atihim lana. Sungguhnya kami dengan semisal balasan yang besar, yang sangat agung ini, yang luar biasa ini, begitulah kami membalas orang-orang yang berlaku ihsan dalam amalannya dan ketaatannya kepada kami. Ya, karena ihsan itu luas sekali ya. Ihsan itu luas sekali pembahasannya. Tip. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wailu yauma idzil lil mukadzibin." Kecelakaanlah pada hari tersebut untuk orang-orang yang mendustakan. Halakun wa adabun syadidun yaumal qiyamati lil mukadzibina biyaumil jazaa'i wal hisab. Kebinasaan, adab yang sangat pedih nanti pada hari kiamat untuk orang-orang yang mendustakan hari pembalasan dan hari hisab. Wa ma fihi minan na'imi wal adab. Dan bagi orang-orang yang mendustakan apa yang ada pada hari tersebut berupa kenikmatan dan azab. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi orang-orang kafir, orang-orang mujrimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun." Ini kita sebutkan tadi di Rasulullah. Makanlah dan tamatta'u. Bernikmat-nikmat kalian qalilan. Apa ini qalilan i'rabnya? Ini dharaf tapi dia naib. Ya. Nanti ditafsirkan, dijelaskan. Yaman masuk. Innakum mujrimun. Sungguhnya kalian adalah orang-orang mujrim, pendosa. Perhatikan tafsirnya ayat 46. Tsumma haddadallahu al-kafirin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang kafir. Faqala, Allah berfirman, "Kulu min ladza'idid dunya." Makanlah kalian dari kelezatan dunia. Wastamta'u bi syahawatihal faniyati. Dan bernikmat-nikmatlah kalian dengan syahwat-syahwat dunia yang fana, yang tidak akan kekal. Qalilan zamanan qalilan. Di waktu yang sangat sedikit sebentar. Ya. Sama dengan durus logo ya. Paham ini? Zamanan tawilan. Berarti tawilan na'at sifat untuk dharaf. Walaupun kita i'rab sebagai dharaf saja. Jika kita mau rinci, dia adalah naib. Coba Allah Subhanahu wa taala sifati kehidupan dunia ini dengan sesuatu yang qalil, sedikit dan sebentar. Allah tantang orang-orang kafir makan, sudah nikmati bagus. Silakan nikmati kehidupan kalian di dunia yang sebentar ya. Waktu yang tidak lama. Hidup paling berapa tahun? Iya. Kita betul-betul menikmati atau orang-orang kafir itu betul-betul menikmati kehidupan dunia ini hanya rentang beberapa tahun. Ya punna tawami, jaya migarinna. Nikmat itu sudah hilang itu. Paham ini? Terus sampai dia meninggal. Sudah menderita biasa sudah. Ya banyak teguran-teguran supaya dia sadar apa? Tidak sadar. Mati, meninggal dalam keadaan kafir. Disitulah awal mula bencana yang paling besar. Paham ini? Masuk di kubur, datangi mungkar dan nakir, ditanya 3 pertanyaan, tidak bisa menjawab. Dikasih apa Abdullah? Palu-palu. Ya, itu sudah. Jadi sebentar sekali ya. Sebentar sekali. Innakum mujrimun. Perhatikan. Innakum mujrimuna. Sungguhnya kalian adalah para pelaku dosa bi isyrakikum billah. Karena kesyirikan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wailun yawma idzil lil mukadzibina ay halakun wa adzabun syadidun yaumal qiyamati lil mukadzibina biyaumil hisabi wal jaza. Kesengsaraan, kebinasaan, adab yang sangat pedih nanti pada hari kiamat untuk orang-orang mendustakan hari pembalasan dan hari perhitungan. Itu hari kiamat. Bagaimana bentuk di antara bentuk ijra mereka, dosa mereka? Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Jika dikatakan kepada mereka rukuklah kalian, salat, maksudnya salatlah kalian, mereka tidak mau salat, tidak mau rukuk. Ai wa idza qila li haula'il musyrikin sallu lillahi wakhsha'u lahu la yakhsha'una wa la yusallun. Jika dikatakan kepada orang-orang musyrikin ini, idza qila lahum ai li haula'il musyrikin, jika dikatakan kepada mereka orang-orang musyrikin, sallu lillah, salatlah kalian kepada Allah, wakhsha'u lahu, dan khusyuklah kepadanya. Maka mereka tidak mau khusyuk, tidak mau tunduk, tidak mau takut kepada Allah, wala yusallun, dan tidak mau salat. Apa yang mereka lakukan? Bal yusirruna ala istikbarihim. Ya-nya di dhamma ya, karena dia rubai. Asarra yusir, israr, terus menerus. Bahkan mereka yusirrun, terus menerus, ala istikbarihim, di atas kesombongan mereka. Coba lihat, kita kembali ke kisah-kisah terdahulu, pelajaran-pelajaran kita yang kemarin. Orang-orang kafir Quraisy dan yang lainnya. Di antara sebab mereka menolak keimanan, menolak hidayah, menolak risalah apa? Kesombongan. Apa sombong? Kata Nabi SAW, al-kibru dua, batarul haq wa ghamtun nas. Dan pada diri orang-orang musyrikin dan semisal mereka ini tergabung dua-duanya. Satu saja sudah sombong, apalagi dia gabung dua-duanya. Paham ini? Yang pertama batarul haq, dia tolak kebenaran. Kebenaran yang paling besar yang mereka tolak adalah la ilaha illallah. Ini yang paling besar. Yastakbirun, mereka sombong, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau menerima la ilaha illallah, tidak mau hidup dan mati di atas la ilaha illallah. Ini yang paling besar yang mereka tolak dari kebenaran. Cukup mereka tolak kebenaran? Tidak. Bahkan dia ghamtun nas, dia meremehkan para pembawa kebenaran. Dia meremehkan Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi dan Rasul yang paling mulia, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia remehkan orang-orang yang beriman bersama Nabi dari para sahabat. Ya. Dibilang-bilangi, syair, majnun, kadhib. Amin. Apa lagi? Apa anunya mereka itu? Syair, majnun, apa di surah Sad? Awal surah Sad? Baik. Hah? Apa di surah awal surah Sad? Intinya mereka meremehkan ya manusia. Amin. Khususnya para pembawa kebenaran, orang-orang bertauhid, orang-orang mendakwakan tauhid. Paham ini? Baik. Jadi bukannya mendengar, ya, dia laksanakan apa yang kita dakwahkan, kita suruhkan, mana terus menerus di atas kesombongannya. Sombong tadi itu. Tolak kebenaran, tidak terima disampaikan ayat Al-Quran, sampaikan hadis Nabi SAW. Paham ini? Yang kedua, dia gabung lagi dengan meremehkan. Dan ini mengerikan ya. Kalau ini putarannya, bagaimana dia mau terima? Dari awal dia sudah tidak anggap. Apa kau? Baru belajar ya biasa 1 tahun. Ya. Baru berapa umurmu? Itu sudah 3 kali lipat dari umurmu. Paham ini? Dan seterusnya dari perendahan, peremahan. Baik. Paham ini? Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Kecelakaan untuk mereka pada apa? Kecelakaan pada hari tersebut untuk orang-orang yang mendustakan. Ay halakun wa adzabun syadidun yaumal qiyamati lil mukadzibina bi ayatillah. Nih, berubah lagi ya, lain lagi. Nah, ini masuk semua, mencakup ini. Mukadzibin tidak disebutkan. Apa yang mereka dustakan? Mencakup semua bentuk kekufuran, mendustakan perkara-perkara yang wajib diiman. Masuk semua. Masuk semua. Baik. Satu saja itu, perhatikan, satu saja diingkari sudah kafir.
Bahkan Al-Quran, kata para ulama, satu huruf yang disepakati bahwasanya dia Al-Quran, dia ingkari, kafir. Coba lihat para ulama. Al-Quran, satu huruf yang disepakati, iya. Kan beda kalau qiraahnya beda, yang lain lagi ya. Ya kira ini satu disepakati bahwasanya Al-Quran, kemudian dia tolak. Oh, hati-hati. Paham ini? Itu bisa kufur. Perhatikan, kemudian Allah menutup, fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka dengan apa lagi mereka mau beriman ya setelah Al-Qur'an. Perhatikan tafsirnya, ai illam yu'minu bihadzal qur'ani. Jika mereka tidak mau beriman kepada Al-Qur'an ini, fabi ayyi kitabin wa kalamin ba'dahu yu'minun. Maka dengan kitab yang mana atau ucapan yang mana lagi mereka akan beriman setelah Al-Qur'an. Padahal Al-Quran adalah wa huwal mubayyinu likulli syai'in. Padahal Al-Quran adalah penjelas. Al-Quran adalah tibyanan likulli syai'. Al-Quran adalah penjelas segala sesuatu. Al-wadihu fi hikamihi wa ahkamihi wa akhbarih. Al-Quran adalah kitab yang sangat jelas dalam hikmah-hikmahnya, hukum-hukumnya dan berita-berita, cerita-ceritanya, khabar-khabar. Paham ini? Bukan hanya sekedar jelas, bahkan la raiba fih, tidak ada sedikit pun keraguan padanya. Al-mu'jizu fi alfadhihi wa ma'ani. Ya, Al-Quran merupakan mu'jizat. Sesuatu yang tidak akan mampu didatangkan oleh makhluk manapun. Ya, itu mu'jizat kan? Paham ini? Tidak bisa dilakukan oleh siapapun juga. Ya, mu'jizat, coba lihat. Paham ini? Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, menyembuhkan penyakit kusta. Paham ini? Bisa membentuk, ya apa, bisa menciptakan burung. Ya, diambil tanah liat, dia bentuk kayak bentuk burung, dia tiup. Ya, paham ini? Jadi burung betulan. Biidznillah, semuanya dengan izin. Ya, itu mukjizat. Tidak ada yang bisa. Ini Al-Quran mukjiz. Mukjizat fi alfadhihi, dalam lafaz-lafaznya, wa ma'ani, dan makna-makna. Dari dua ya. Lafaz dan makna itu semua mukjizat. Dan luar biasa Al-Quran. Mukjizat yang tidak diberikan kepada siapapun juga. Ya, bahkan kitab yang paling mulia. Paham ini? Baik. Ini akhir surah Al-Mursalat. Tapi insyaallah nanti kita masuk di juz 28 dari awal ya. Dari surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.